Pasir Rengit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Aldi. Kisah-kisah dari Bang Aldi selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat menuju ke Jawa Barat. Bogor, Jawa Barat, sekitaran tahun 2018. Hari masih terbilang pagi ketika Ari tiba di rumahnya. Baru saja ia kembali dari bilik suara sebab saat itu Kota Bogor tengah melaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Jalanan tampak lengang dari biasanya dan hanya beberapa kendaraan umum saja yang terlihat masih berlalu lalang. Ari melirik ke penunjuk waktu di gawai miliknya. Rupanya baru jam 9. Biasanya ia akan mengajar paduan suara di SMK pada siang hari. Berhubung Rabu itu seluruh kegiatan belajar mengajar diliburkan, maka Ari jadi punya waktu senggang seharian. Tuh, gabut banget di rumah. Enaknya jalan kemana ya? Ucap Ari. Pikirannya menjalar kemana-mana, mencari spot yang mungkin bisa ia kunjungi. Tak ada kegiatan tentu saja membuatnya jenuh jika harus seharian berdiam diri di rumah. Kasihkan berpikir, Ari sampai tidak sadar jika kopi hitamnya sudah tak lagi hangat. Mau main ke Salemba, si Pepeng belum tentu ada di kosan. Mau ke rumah kakak di Karadenan, orangnya lagi pada nginep di Pekayon. Mau ke Kebon Raya, juga malas kalau cuma sendirian doang. Kemana ya anaknya? Pikirnya lagi. Entah ilham dari mana, tiba-tiba saja Ari kepikiran untuk camping. Kebetulan di tahun ini dirinya sama sekali belum pernah naik gunung atau sekedar camping. Buru-buru ia beranjak dari kursinya lalu masuk ke kamar. Satu persatu perlengkapan camping miliknya dikeluarkan dari dalam lemari. Selang beberapa saat, tenda, daypack, sleeping bag, hingga nesting pun berhasil dikumpulkan. Dengan teliti, Ari memeriksa flying seat, khawatir ada bagian yang robek. Aman, kalau cuma gerimis saja sih nggak bakal tembus. Celetuknya seraya melipat kembali benda tadi. Setelah meringkas barang-barang tersebut, kendala lain timbul. Walaupun ia hendak camping, tidak mungkin itu dilakukan seorang diri. Setidaknya harus ada seseorang yang menemani, pikirnya. Ari tak kehabisan akal. Ia segera menelpon kawannya yang juga hobi mendaki gunung. Halo, Rahman, ente hari ini ada di rumah nggak? Tanya Ari melalui sambungan telepon. Ada bro, baru aja gue balik nyoblos. Kenapa? Saut Rahman. Camping yuk, yang deket-deket aja, ke Pasir Rengit. Besok paginya kita lanjut ke Kawara itu gimana? Waduh, sorry banget nih bro. Nanti siang nyokap minta dianterin ke Citayam. Mumpung hari libur katanya. Jelas Rahmat. Ya udah, balik dari Citayam lu nyusul aja. Nggak apa-apa, sorry juga. Nah masalahnya, abis dari Citayam, gue langsung ke tempat gawean. Lagian minimarket mana ada liburnya sih? Ari menarik nafas dalam-dalam menahan kecewa. Padahal ia sangat berharap Rahman bisa ikut camping bersamanya. Namun Ari segera sadar jika kawannya itu tidak bisa ambil libur dadakan. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu gue mau hubungin si Boy dulu. Kali aja dia mau. Tutup Ari. Percakapan itu pun selesai.
Ari menutup sambungan telepon, lalu mencoba menghubungi nomor yang lain. Kali ini ia akan menelpon kawannya yang bernama Boy. Baru beberapa detik, panggilan diterima. "Boy, ente lagi off nggak hari ini? Kita camping yuk ke Pasir Rengit," ucap Ari. "Seriusan mau camping di situ? Sama siapa aja emangnya?" balas Boy. "Berdua aja lah, ngapain rame-rame? Toh di sana juga bakal banyak yang camping. Orang sekarang lagi libur pilkada," terang Ari. "Oh ya udah kalau gitu. Tapi paling gue sampai sananya agak sorean ya. Gue soalnya lagi jadi panitia nyoblos, harus standby di TPS sampai jam 2. Gak masalah. Lu kan udah tahu ini lokasinya. Kalau gitu gue berangkat duluan ya. Oh ya, nanti jangan lupa bawa lampu tenda sama headlamp. Yang punya gue udah pada rusak soalnya." "Beres. Nanti gue bawa lampu tenda sekalian sama headlampnya. Udah dulu ya, gue masih harus nyatatin data pemilih nih." Boy mengakhiri pembicaraannya. Wajah Ari berseri-seri. Akhirnya ada juga teman yang bersedia menemaninya camping. Sehabis sarapan, Ari menyempatkan diri ke toko material untuk membeli 2 botol spiritus. Sepulangnya dari sana, ia lalu melipir ke minimarket untuk belanja bahan makanan. Tepat pukul 10:30, Ari mulai meninggalkan tempat tinggalnya. Dengan menggunakan taksi online, ia pun bergegas menuju satu tempat yang hendak ditujunya. Adalah Pasir Rengit, sebuah lokasi wisata yang juga merupakan akses menuju Gunung Salak. Jaraknya cukup jauh dari rumah Ari. Itu sebabnya ia tidak mau repot naik turun angkot, meskipun ongkosnya bisa beberapa kali lebih mahal daripada naik angkutan umum. Setidaknya ia bisa duduk nyaman sampai tujuan. "Mau ada acara apa di Pasir Rengit, Kang?" tanya sang driver. "Mau camping aja bang, iseng soalnya di rumah nggak ngapa-ngapain," jawab Ari. "Oh, mau camping? Sendirian aja gitu?" "Enggak bang, nanti sore ada teman saya yang nyusul kok. Sekarang dia lagi sibuk di TPS, ngurusin yang pada mau nyoblos." Sopir taksi online itu manggut-manggut saja mendengar penjelasan Ari. Dari wajahnya tampak ada perasaan cemas yang dengan segera ia sembunyikan di balik senyuman. "Pasir Rengit itu kalau nggak salah adanya di Gunung Bunder ya Kang?" tanya driver itu lagi. "Betul, masih sekitaran situ. Kenapa emangnya bang?" Ari penasaran. Di Gunung Bunder itu pernah ada sopir taksi online asal Depok yang dibunuh, terus mobilnya dicuri kan ya?" Iya kalau nggak salah kejadiannya baru 2 atau 3 bulan yang lalu," jelas Ari. Sopir itu kembali terdiam untuk beberapa saat. Ari pun berpikir jika lelaki tersebut mulai terusik oleh berita tak mengenakan yang terjadi beberapa waktu lalu. Dengan santai, Ari mencoba menenangkan pengendara taksi online tadi. "Tenang aja bang, sekarang kan masih terang. Udah gitu sekarang juga lagi liburan. Barangkali itu kejadiannya pas kondisi lagi sepi." Iya sih Kang, pas tadi baca tujuan Akang ke arah sana, saya jadi ingat sama kejadian itu. Bismillah aja, mugi-mugi selamat dugi ka imah, tutup sang driver sambil tersenyum. Setengah jam kemudian, mobil yang ditumpangi Ari mulai memasuki gerbang rimba. Suasana yang sebelumnya cemerlang oleh cahaya siang kini berubah redup oleh bayang-bayang hutan. Batang-batang pinus yang tegak seketika menghalangi pancaran sinar matahari. Mobil terguncang akibat ada beberapa titik jalan yang berlubang. Sepanjang jalan, Ari sibuk mengamati kendaraan yang lalu lalang atau kebetulan berpapasan. Tidak banyak seperti dugaannya, malah terbilang sedikit pengunjung yang datang. 15 menit kemudian, sampailah mereka di Pasir Rengit. Ari sempat tercengang melihat kondisi parkiran yang cukup luang dan hanya terdapat kurang dari 10 sepeda motor saja. Si sopir tidak segera pergi. Rupanya, ia penasaran ingin melihat lokasi perkemahan. Bersama Ari, ia pun mulai menapaki puluhan anak tangga yang akan membawanya menuju tempat yang dituju. Sudah setahun, Ari tidak melakukan kegiatan hiking dan itu membuat nafasnya jadi gampang terengah-engah. 2 orang parubaya terlihat duduk di dekat pos penjagaan. Keduanya segera menoleh ke arah Ari yang masih berjalan mendekati pos tersebut.
Dengan ramah, mereka menyapa Ari, juga sopir taksi online tadi. "Selamat siang, akangnya pada mau camping atau ke Kawaratu?" tanya salah satu dari mereka. "Siang, Mang. Saya mau camping tapi besok pagi mau ke kawah juga," Ari menyambut. "Sendirian atau berdua?" tanya si penjaga itu lagi. "Sendiri, tapi nanti sore ada satu orang temen yang mau nyusul. Jadi sekarang bayarnya masing-masing dulu ya," terang Ari. "Terus saya harus bayar berapa?" sambungnya lagi. "Untuk camping per malamnya dikenakan biaya 10.000 untuk satu orang. Kalau ke Kawaratu harga tiketnya 15.000, total jadi 25.000, Kang." Tanpa banyak cakap, Ari langsung merogoh saku celananya. Ia mengambil sejumlah uang untuk diberikan kepada si penjaga pos tersebut. Setelah beberapa saat, Ari melirik ke arah spot berkemah penuh rasa heran. Bagaimana tidak heran, ia sama sekali tidak menemukan ada satu tenda pun yang berdiri di sana. "Mang, hari ini nggak ada yang camping sama sekali ya?" tanya Ari. "Oh, kalau siang ini sih nggak ada, tapi nanti malam bakal ada rombongan dari Jakarta," sahut si Mamang penjaga tiket. "Alhamdulillah, kirain cuma saya doang yang camping hari ini," ucap Ari dengan perasaan lega. "Tenang aja, Kang, nanti sore juga mereka datang. Makanya dari sekarang saya mau kasih tahu supaya Akang pasang tendanya jangan di dekat toilet. Rombongan Jakarta itu soalnya udah pesan tempat di situ." "Waduh, berarti saya diriin tendanya harus ke tengah dong. Padahal sengaja pengen deket toilet, biar gak terlalu jauh kalau mau mandi atau buang air." "Atau jangan terlalu ke tengah juga. Kan Akang masih bisa pasang tenda di belakang atau di sebelah toilet. Ya tinggal diatur aja," tutup si penjaga pos. Setelah menerima uang kembalian beserta secarik tiket, Ari dan sopir taksi itu pun meninggalkan pos penjaga. Suasana sejuk asri menyambut disertai dengan gemericik air yang mengalir di selokan. Sambil menenteng tas tenda, mata Ari terus menyelisih ke setiap sudut di camping ground tersebut. Sebenarnya ada spot ideal untuk mendirikan tenda, namun ia sadar jika spot itu sudah dipesan pengunjung lain. Akhirnya, ia harus sedikit melipir, agak ke tengah lagi. "Punten, Kang. Memangnya Kang yakin sama omongan si Mamang penjaga tiket tadi?" tanya si sopir taksi. "Maksudnya yakin gimana ya, Bang?" Ari kebingungan. "Maksud saya, apa Akang percaya kalau nanti malam bakal ada rombongan yang mau datang? Kan bisa aja dibilang begitu biar Akang gak berubah pikiran buat camping di sini." "Ya percaya tuh, Bang. Kalau cuma omong kosong doang, ngapain juga mereka minta saya pasang tendanya agak jauh dari toilet?" balas Ari enteng. Ya juga sih. Ya udah, kalau gitu saya sekalian mau pamit, Kang. Mau cari orderan lagi mumpung masih siang," ucap sang driver. "Yaudah, Bang, hati-hati di jalan ya. Maaf nih, saya nggak bisa nganterin sampai parkiran," sahut Ari seraya menjulurkan tangan untuk bersalaman. "Iya, Kang. Misalnya nanti malam rombongan asal Jakarta itu atau teman Akang gak jadi datang, mending jangan maksain camping. Apalagi sendirian. Hubungin saya aja kalau Akang mau pulang. Udah gak usah lewat aplikasi." Ari mengangguk sembari meyakinkan si pengemudi taksi online tadi jika dirinya akan baik-baik saja. Selepas kepergian sang sopir, Ari pun kembali ke tempat di mana dirinya akan mendirikan tenda. Tanpa bantuan siapa-siapa, ia harus bersusah payah memasang tenda dum miliknya seorang diri. Tentunya akan sedikit lebih repot sebab tanpa bantuan. Frame tenda yang sudah tersusun berpotensi terlepas dari dudukannya. Beruntung, Ari berhasil memasang tendanya meski mengalami sedikit kesulitan. Sejenak Ari duduk di depan tenda sambil melepas lelah. Depek beserta tas tendanya sudah dimasukkan kecuali perlengkapan masak yang sengaja ia biarkan tergeletak di luar. Ari menyalakan korek gasnya. Ujung rokok pun membara. Hisapan demi hisapan ia resapi seraya menikmati keteduhan siang hari itu. Gemerisik dedaunan yang tertiup angin benar-benar menghanyutkan lamunannya. Suasana begitu hening dan terbebas dari hingar-bingar manusia. Dalam lamunannya, ia bisa membayangkan keadaan nanti malam yang mulai terisi oleh senda gurau. Ya,
Sampai detik itu, Ari masih yakin jika camping ground tersebut akan terisi oleh beberapa tenda. Sayang banget, spot yang deket MCK udah ada yang ngetekin, ujarnya dalam hati. Sebatang ini habis, sholat zuhur lah, bikin mie terus rebahan sebentar sambil nungguin si boy datang deh, lanjutnya. Sesuai dengan ucapannya barusan, Ari bergegas mengambil wudhu di MCK selepas menghabiskan rokok filternya. Tepat pukul 1 siang, pemuda itu pun melaksanakan ibadah sholat zuhur di luar tenda. Sehabis sembahyang, ia lanjut makan siang. Segelas kopi hitam kembali membuatnya harus bercanda dalam keheningan rimba, tanpa kawan atau siapapun yang bisa diajak bercengkrama. Ari menuntaskan sebatang lagi rokoknya. Jiwanya merasa tenang di tengah kesunyian, walau hanya berkawankan gemericik air yang mengucur dari corong pipa di MCK. Kicau burung pun turut menghibur hatinya yang rindu bersentuhan dengan alam. Matanya memandang ke seluruh area perkemahan. Tidak ada siapa-siapa selain batang-batang pinus yang menjulang. Entah mengapa, timbul kekhawatiran di dalam benaknya. Ari mendadak takut jika rombongan asal Jakarta itu tidak datang. Kalau benar terjadi, praktis hanya dirinya bersama boy saja yang akan berkemah di situ. Tapi ia tetap berpikir positif guna mengurangi gundah yang berlebih. Kalaupun rombongan Jakarta itu nggak jadi datang, pasti juga bakal ada pengunjung lain. Gak mungkin hari libur gini gak ada yang camping. Ya minimal 2 atau 3 tenda sih pasti ada, pikirnya sambil mencoba menghibur diri. Sekarang mending tidur siang dulu. Perjalanan dari Kedung Halang kemari lumayan bikin badan pegel, imbunya. Ari beranjak ke MCK untuk mencuci perkakas masaknya. Setelah selesai, ia pun kembali ke kemah untuk tidur siang. Tidak perlu banyak usaha demi bisa terlelap, sebab angin yang menyusup dari sela-sela tirai tenda membuat kelopak matanya terasa berat. Ari terpejam. Hanya dalam hitungan menit, pemuda itu sampai lupa untuk menutup rapat tendanya. Gigitan nyamuk yang disertai semilir angin membuat Ari terjaga dari alam mimpinya. Kelopak matanya terasa lengket untuk dibuka. Ari agak terkejut. Ia baru sadar jika resleting tendanya masih dalam keadaan menganga. Keadaan tidak lagi terang, namun samar-samar matanya masih bisa menangkap sisa-sisa semburat senja. Tidak ada lagi kicau burung. Yang kini terdengar jelas hanyalah derit jangkrik. Buru-buru Ari mengambil handphone yang tergeletak di sebelahnya. Ternyata sudah pukul 6:20. Ya Allah, saking ngantuknya sampai kelewat asar, gerutunya. Seketika Ari teringat jika boy belum juga nampak batang hidungnya. Ia mencoba memeriksa chat atau panggilan masuk dari boy, tapi ia sama sekali tidak menemukan. Ari khawatir kawannya itu tersesat atau mungkin saja belum tahu lokasi berkemahnya. Masa iya sih si boy nggak tahu lokasinya? Bukannya tempo hari dia pernah ke Kawaratu, pikir Ari. Telepon aja, lanjutnya lagi. Ari dengan cekatan mencari nomor kontak boy, lalu menelponnya. Panggilan masuk itu sempat 2 kali tadi angkat, namun sambungan baru bisa diterima pada panggilan berikutnya. Boy, ente lagi di mana? Kok udah gelap gini belum juga nyampe sih? Tanya Ari. Waduh, punten pisan bro, gue mendadak enak badan gara-gara semalam begadang ngelipetin kertas suara, saut boy. Lah, terus gimana? Kalau lu nggak datang, gue gelap-gelapan sendirian dong di sini, protes Ari. Iya, kayaknya gue nggak bisa datang. Mau gimana lagi? Badan lagi demam gini masa dibawa jalan? Ya boyo. Kalau nggak bisa datang kasih kabar. Kayak dari siang, Ari menutup panggilan itu dengan perasaan kesal. Tanpa kehadiran Purboyo atau boy, tentu Ari bakal kesulitan dalam beraktivitas. Sesuai kesepakatan sebelumnya, boy memang sudah menyanggupi untuk datang dan membawa headlamp beserta lampu tenda. Praktis saat ini Ari harus gelap-gelapan sepanjang malam. Sialan si boy,
Ini mah mau nggak mau harus pakai senter handphone. Suwek banget ah. Umpatnya seraya menyalakan lampu senter di gawainya. Ari menuju pintu tenda, lalu mengenakan sandal gunung miliknya. Pemuda itu lantas keluar dari tenda untuk melihat kondisi di luar. Gelap dan sepi, tak ada siapapun di tempat itu, bahkan tenda rombongan asal Jakarta sama sekali tidak terlihat dari pandangannya. Ari kebingungan, apakah mereka tidak jadi camping atau memang masih di perjalanan? Ari merasa kurang nyaman dengan keadaan di sekitar camping ground kala itu. Heningnya terlalu kuat, gelapnya terlalu pekat, sangat berbeda dengan kondisi di siang hari. Di kala malam, suasana mencekam datang mencengkram dari arah toilet. Ari bisa mendengar jelas suara air yang mengucur dari ujung pipa besi. Tak ada keran, sehingga airnya akan terus mengalir sepanjang hari. Kok ujuk-ujuk jadi merinding ya? Ucap Ari sambil menggosok-gosok baunya. Daripada bengong sendirian, mending ngobrol di pos jaga. Syukur-syukur ditawarin kopi sama si mamang penjaga tiket. Setelah menutup resleting tenda, Ari segera bergegas menuju pos jaga yang jaraknya hanya sekitar 100 meteran saja. Dengan penerangan seadanya, Ari melangkah menembus kegelapan. Tak butuh waktu lama, ia pun sampai di depan pos jaga. Sayangnya, di tempat itu ia tidak menemukan seorang pun penjaga. Loketnya tutup, tapi lampu saung yang ada di seberangnya tetap menyala. Ari menelan ludah seraya geleng-geleng kepala. Alih-alih mencari teman ngobrol, kesunyian justru menerornya lagi. Di hari kerja, sepertinya para penjaga loket itu hanya bertugas sampai lepas senja. Ini mah beneran kena zong. Kirain libur pilkada bakalan rame sama yang pada camping. Ternyata gumam Ari. Mudah-mudahan aja rombongan asal Jakarta itu jadi datang. Gila aja kali gua camping sendirian di sini. Mana hawanya anyep banget lagi. Ari tidak segera kembali ke kemah, melainkan beristirahat sejenak dulu di saung itu. Tentu saja, ia tidak akan menyia-nyiakan cahaya yang tersedia sebelum nanti kembali ke dalam gelap. Sebatang rokok menjadi opsi untuk mengurangi ketegangan yang sedari tadi menggelayuti pikirannya. Beruntung Ari membawa power bank sehingga malam itu ia masih bisa bermain game online. Andai tidak terdengar suara perempuan sedang tertawa, barangkali Ari akan betah berlama-lama di saung tersebut. Sial, lagi enak main malah ada yang cekikikan dari dalam hutan. Semoga aja itu suara musang. Celetuk Ari seraya angkat kaki dari pos jaga. Ari memilih kembali ke dalam tenda. Melanjutkan tidur menjadi opsi terbaik daripada harus bercumbu dengan kesucian. Sebenarnya, ia ingin melaksanakan sholat maghrib, namun niatnya surut begitu berada di depan toilet tanpa adanya penerangan tentu membuat MCK tersebut terlihat sangat menyeramkan untuk dimasuki. Ari menutup resleting tenda serapat mungkin agar tidak dimasuki nyamuk atau hewan kecil lainnya. Dari dalam tas, ia mengeluarkan sleeping bag, lalu mengenakannya. Pakaian salinnya ia gulung-gulung agar bisa dijadikan bantal. Sesaat kemudian, Ari pun membaringkan tubuhnya di atas matras. Pagi masih sangat panjang, tapi ia sudah harus berkutat sepanjang malam dengan kesendirian. Perlahan namun pasti, Ari mulai membiasakan diri berdamai dalam suasana malam yang hening dan mencekam. Lama-lama, akhirnya pemuda tadi bisa memejamkan mata juga. Tidur Ari tidak berlangsung lama, sebab ia harus terjaga oleh suara orang-orang yang tengah bersenda gurau. Kegaduhan kecil itu tidak begitu jauh dari kemahnya. Ari tidak kesal, sekalipun tidurnya terganggu, justru ia malah senang. Ia menyangka suara-suara tadi berasal dari rombongan asal Jakarta yang baru saja tiba. Dengan seksama, ia mencoba menguping setiap obrolan,
tapi tidak terlalu jelas artikulasinya. Sesekali telinganya juga mendengar suara seseorang sedang menyiuk air dengan gayung dari dalam toilet. Suasana malam yang sebelumnya mencekam perlahan mulai mencair. Akhirnya rombongan Jakarta datang juga, ucap Ari dalam hati. Mereka kayaknya lebih dari 5 orang deh. Gak apa-apa lah, yang penting aku gak sendirian. Udah kayak uji nyali aja camping sendirian, tambahnya lagi. Dari sebelah tenda Ari terdengar suara langkah kaki yang menyeruak di antara rumput-rumput. Tidak hanya 1 atau 2, tapi cukup banyak langkah yang bisa didengar telinganya. Tidak beberapa lama, terdengar pula gelak tawa dari arah kemah para pendatang tersebut. Satu tawa lainnya menyusul dari arah yang berbeda. Alhasil, Ari sempat dibuat bingung oleh suara-suara tadi. Loh, kok suaranya ada di mana-mana ya? Berarti banyak banget dong rombongannya, pikir Ari. Rasa kantuk Ari mendadak sirna, berganti hasrat untuk menyeruput kopi hitam andalannya. Jemarinya lantas menyusup ke dalam kantung tas bagian depan. Sebungkus kopi bubuk asal tanah Priangan ia keluarkan. Ari kembali bisa mendengar obrolan dari kemah sebelah, tapi lagi-lagi artikulasi si pembicara terdengar tak jelas di telinganya. Heran, ngobrol pakai bahasa apa nih orang-orang itu? Bahasa Betawi bukan, Jawa bukan. Apa jangan mereka rombongan turis asing ya? Celetuk Ari sambil geleng-geleng kepala. Orang urus. Mending bikin kopi terus ngudut di luar. Kali aja di rombongan itu ada ceweknya. Lumayan, bisa sekalian cuci mata. Pungkasnya seraya terkekeh. Ari meraih tas nesting beserta botol spiritus yang teronggok di pojokan tenda. Dengan sangat hati-hati, ia pun membuka resleting tenda hingga tirainya tersibak lebar. Angin dingin sontak menyerbu ke bagian dalam tenda. Beruntung, ia sudah melindungi tubuhnya dengan baju hangat. Selepas mengenakan alas kaki, Ari segera keluar. Tapi, apa yang terjadi selanjutnya? Pemuda itu justru terenyak melihat kenyataan yang sangat jauh dari perkiranya. Tak ada tenda lain yang berdiri di sekitar situ. Demikian pula dengan orang-orangnya di sekelilingnya. Hanya ada kegelapan yang berbaur dengan derik jangkrik dan suara air bergemericik. Ari melongo untuk beberapa saat. Matanya yang memang belum rabun sekali lagi memastikan jika tidak ada satu tenda pun yang berdiri. Apa-apa nih? Pada kemana itu orang-orang yang barusan ngobrol? Ujarnya. Tentu saja tak akan ada jawaban yang didapat. Namun terdengar derit pintu MCK yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Perhatian Ari jadi teralihkan. Secara spontan matanya langsung tertuju ke salah satu pintu di MCK tersebut. Pintu toilet tadi benar-benar menguak secara perlahan. Suara deritnya sungguh membuat bulu kuduk Ari merebak. Tak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi itu kecuali sebidang ruangan yang didominasi nuansa hitam pekat. Perasaan jadi gak enak gini nih, ucap Ari dengan mata yang masih terus memandangi MCK tadi. Satu bayangan putih melayang sangat pelan dari dalam MCK yang pintunya terbuka. Ari menyipitkan mata dan mencoba mempertegas objek abstrak yang tengah dilihatnya. Bayangan putih itu tertahan di salah satu dahan pohon pinus. Buru-buru Ari merogoh saku celana untuk mengeluarkan telepon selulernya. Dengan cekatan ia menyalakan lampu senter pada gawainya dan dengan segera menyorotkan ke arah pohon pinus tersebut. Sesosok berbusana putih dengan rambut panjang terurai rupanya tengah duduk di dahan yang paling tinggi. Makhluk itu tampak sedang mengayun-ayunkan kedua kakinya ke depan dan ke belakang. Sepasang matanya menyala sambil terus menatap ke arah Ari.
Tak berselang lama, terdengarlah tawa melengking yang seketika meruntuhkan keberanian Ari. Allahu Akbar! Pekik Ari sembari masuk ke dalam tenda. Dengan nafas terengah, ia menutup tirai tenda secepat mungkin. Sial, tas nesting beserta gelas kopinya masih berada di luar. Ingin hati mengambil benda itu kembali, tapi hati kecilnya meminta untuk tetap berada di dalam. Rasa gugup dan panik membuatnya sulit mengendalikan pikiran yang datang bermacam-macam. Tak ada pilihan lain. Ari pun mencoba menghubungi Boy melalui telepon seluler. Lagi-lagi nasib apes dialami Ari lantaran malam itu tak ada sinyal sama sekali. Gusti, tahu bakal begini mending diem aja di rumah, kata Ari. Mana baru jam 9 lagi. Tiba-tiba ada suara langkah kaki yang sedang mendekat ke arah tenda. Gemerisik rumput liar dan dedaunan kering yang terinjak terdengar cukup jelas oleh Ari. Rasa takut hinggap, kepanikan kembali mengambil alih bagiannya. Berbagai pikiran negatif bermunculan, menimbulkan kecemasan berlebih pada pikiran pemuda tersebut. Bisa saja itu hewan liar, atau bahkan ada orang jahat yang akan menyatroni kemahnya. Tadi yang bisa Ari lakukan selain tetap bersembunyi di balik kantung tidur. Tiba-tiba lapisan tenda bagian luar seperti ada yang menggores dengan kuku, pelan tapi sangat jelas. Keringat dingin membasahi wajah Ari yang kian ketakutan. Andai kata itu perbuatan binatang buas, ia lebih memilih untuk tidak bersuara. Dalam kondisi segelap itu, melarikan diri bukanlah pilihan bijak. Penglihatan hewan buas seperti macan atau harimau jelas lebih adaptif dengan kegelapan dibanding mata manusia. Ari masih bertahan dalam persembunyiannya. Sementara itu, suara cakaran tadi masih terdengar. Beberapa kali ia keliru membaca ayat kursi lantaran pikirannya terus berkecamuk. Tidak berselang lama, mendadak suara tersebut menghilang dengan sendirinya. Keadaan kembali hening, tapi kesan mencekam masih bercokol di sekitar perkemahan. Meski kini situasinya sedikit kondusif, Ari enggan keluar dari balik sleeping bagnya. Hampir setengah jam, Ari berlindung di dalam tenda. Dia berharap gangguan entitas tak kasat mata seperti tadi tak terjadi lagi, dan sesuai harapannya tak ada lagi gangguan gaib yang dialami. Namun masalah lainnya datang. Perutnya yang belum diganjal makanan dari sejak sore mendadak keroncongan. Elah, ini perut pakai keroncongan segala. Masa kudu keluar tenda lagi buat bikin makanan? Keluhnya. Ari melepas sebagian sleeping bag, lalu duduk di atas matras. Dengan berbekal cahaya senter dari handphone, ia lantas membongkar isi tas. Satu persatu bahan makanan ia keluarkan, mulai dari telur, sosis, mie, hingga beras. Semuanya merupakan bahan mentah yang harus diolah terlebih dahulu. Ari menyesal sebab ia tidak membeli makanan siap santap seperti roti sobek, biskuit, atau coklat batangan. Sebenarnya ogah banget masak sendirian di luar. Tapi kalau nggak buru-buru masak, bisa-bisa asam lambung kamu lagi nih. Dilema membuat Ari harus berpikir secara matang. Ia harus memilih salah satu, mengolah makanan tapi beresiko diganggu penampakan, atau membiarkan penyakit makronisnya kumat. Untuk hal yang satu ini, Ari sepertinya memilih makan. Ya, ia sudah kapok, merasakan lambungnya perih lantaran asam lambungnya naik. Bismillah, semoga nggak ada yang ganggu lagi, ucapnya penuh keyakinan. Ari membuka tirai tenda, lalu keluar sambil membawa mie instan, sosis, dan telur. Kabut tipis dan udara dingin kembali menyambut. Ia langsung berjongkok di depan tenda dan enggan melihat ke arah MCK ataupun ke sekitaran hutan. Tapi ia segera merasa heran sebab tas nestingnya mendadak tak ditemukan di sekitaran tenda. Segera ia masuk kembali ke dalam tenda untuk memeriksa keberadaan benda tersebut, dan hasilnya nihil. Alhasil, Ari pun keluar lagi sambil terus mencari.
Ia kaget saat melihat tas nesting miliknya justru tergeletak di depan MCK. Loh, kok bisa di depan toilet? Perasaan tadi nggak kesana-sana deh, gumamnya. Tanpa memikirkan hal-hal yang aneh, Ari langsung berlari kecil menuju salah satu toilet yang pintunya terbuka. Saat itu juga bulu kuduknya mendadak berdiri secepat kilat. Tangannya menyambar tas nesting tersebut, tak ingin pandangannya teralihkan ke MCK Ari, lalu balik haluan dan kembali ke kemah. Hatinya merasakan tidak nyaman manakala berada di dekat MCK tadi, seperti ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari dalam toilet tersebut. Tapi ia tidak ingin menjajal rasa penasarannya. Langsung makan aja kalau udah matang. Ngopi atau ngerokoknya bisa nanti pagi, ucapnya seraya menyalakan api pada kompor portable miliknya. Dengan cekatan, Ari memotong-motong sosis dan jamur di permukaan bawah rantang yang tidak seberapa lebar. Ia sudah tidak memperdulikan lagi suara-suara janggal yang bermunculan entah dari dalam MCK ataupun dari arah hutan. Sesekali tercium aroma pandan. Tak lama kemudian berganti menjadi aroma bunga melati. Ari harus bisa lebih sabar ketika berada di luar, meski ia sendiri sudah ingin buru-buru masuk lagi ke tendanya. Selesai memasak, Ari lantas segera menyantap makan malamnya dengan lahap. Kelar makan, pemuda tadi langsung membereskan bekas makannya serta merapikan kembali nesting dan peralatan memasak. Tiba-tiba terdengar suara pintu berderit dari arah toilet. Hal itu membuat Ari terkejut dan secara spontan melirik ke sumber suara tersebut. Salah satu pintu toilet itu terus terbuka secara perlahan, persis seperti kejadian sebelumnya. Entah apa yang membuat Ari nekat mengarahkan sorot senternya ke toilet itu. Brak! Tiba-tiba pintu terempas dengan sangat kencang. Ari terperanjat. Bersamaan dengan itu terdengarlah tawa perempuan melengking dari dalam MCK tadi. Ari gelagapan lalu undur beberapa langkah hingga terjerembab akibat kakinya tersangkut tali flysheet. Tak ingin berlama-lama berada di luar, ia langsung menerobos masuk ke dalam tenda. Lagi, pintu di kamar mandi tadi terhempas keras, lalu disusul suara cekikikan. Tak cuma suara tawa mengerikan, Ari juga mendengar seperti ada yang sedang terbang berputar-putar di atas tendanya. Kepakan sayap dari makhluk misterius itu membuat kain flysheet nyaris terangkat dan tercerabut dari pasaknya. Dalam keadaan genting seperti itu, Ari berusaha fokus melafalkan doa dengan suara terbata-bata. Suara tawa tak juga mereda. Walau Ari sudah mengeraskan bacaan doanya, semakin kencang ia membaca doa, justru gangguan di luar semakin menggila. Sampai di titik tertentu, mendadak telinganya mendengar derap langkah layaknya prajurit yang sedang berbaris. Tak hanya itu, dia juga mendengar suara kuda yang meringkik di tengah-tengah area perkemahan. Ari tak berniat mengintip, meski hanya untuk mencari tahu. Dia yakin jika itu semua merupakan ulah makhluk-makhluk halus yang mungkin menunggu area camping ground tersebut. Aneh, setelah suara kuda dan prajurit itu muncul, mendadak suara cekikikan tadi menghilang begitu saja. Demikian juga dengan suara kepakan sayap makhluk yang sedang terbang mengitari bagian atas tenda, semuanya sirna. Sayup-sayup, suara derap langkah tersebut semakin melemah dan menghilang di gelapnya rimba liar. Ari yang sudah berada di puncak rasa stres akhirnya tak kuasa menahan tangis. Malam itu terlalu panjang dan juga terlalu berat baginya. Siapa yang sangka jika acara berkemahnya harus mengalami hal di luar nalar. Pemuda itu tergolek sembari sesengukan. Kembali ia melirik ke gawainya, tapi sinyal masih belum juga didapat. Lelah dengan segala apa yang menimpa, Ari pun terlelap. Menjelang subuh, mendadak ada yang menggoncang-goncang tenda Ari.
Secara perlahan, pemuda itu kembali mendapatkan kesadarannya. Seluruh dinding tenda bergetar. Sontak, Ari mengira jika itu adalah gangguan gaib lainnya. Dengan suara lantang, ia pun melafalkan ayat kursi. Benar saja, goncangan pada tendanya mereda dan berhenti. Ari cukup lega sebab suaranya sudah serak akibat berdoa sambil berteriak. Bang, permisi bang. Terdengar suara lelaki dari luar tenda. Bang, abang nggak apa-apa bang? Ucapnya lagi. Ari menghentikan bacaan doanya. Ia membisu mendengar panggilan yang tak dari siapa, tapi ia tidak ingin celaka oleh rasa penasaran untuk yang kesekian kalinya. Dia khawatir itu cuma tipu muslihat lembut saja. Assalamualaikum bang. Abang nggak apa-apa bang? Orang di luar tenda kembali memanggil. Kali ini Ari merasa yakin jika yang di luar adalah manusia tulen. Ucapan salam tadi membuatnya percaya diri untuk bergegas bangun dan menghampiri orang tersebut. Resleting tenda dibuka secara perlahan. Tampak dua orang pria mengenakan mantel tebal sedang berdiri di hadapannya. Waalaikumsalam. Akang siapa? Balas Ari seraya menyipitkan mata gara-gara terkena sorot lampu senter kedua orang tadi. Oh, perkenalkan, nama saya Ebeng dan yang ini teman saya Jalu. Jawab salah seorang yang memakai kupluk. Kita dari Jakarta dan baru aja sampai kemari. Nah, yang di depan MCK itu teman-teman kita. Sekarang mereka lagi di tenda dulu. Susul pria yang bernama Jalu. Ari terdiam sambil mengamati wajah kedua orang tadi. Sesekali ia melirik ke arah orang-orang yang masih sibuk memasang tenda di depan MJK. Barangkali ini adalah rombongan asal Jakarta yang kemarin siang disebutkan si Mamang penjaga loket. Ebeng merasa aneh dengan gelagat Ari yang tiba-tiba melamun. Ia pun kembali melontarkan pertanyaan. Abang gak apa-apa kan? Gak apa-apa, gimana maksudnya? Ari kebingungan. Anu bang, belum lama rombongan kami tiba di sini. Tiba-tiba kami semua dengar suara abang dari dalam tenda. Kayaknya abang lagi ngigo deh. Tapi saya khawatir terjadi apa-apa. Makanya saya sama Jalu mutusin untuk kemari. Jelas Ebeng. Ya bang, bener bang. Selain itu kami juga bingung. Sebab di depan tenda abang banyak peralatan masak berserakan. Tuh, coba abang lihat sendiri. Sambut Jalu sambil menunjuk ke arah nesting, kompor, dan piring milik Ari yang berserakan. Waduh, kok berantakan gini ya? Celetuk Ari. Ebeng tersenyum sambil manggut-manggut seperti seorang detektif yang baru saja memecahkan teka-teki. Tanpa ada komando, ia berinisiatif memunguti satu persatu perkakas tadi lalu diletakkannya di sisi tenda. Kayaknya ini ulah si baper deh, kata Ebeng. Ari dan Jalu sama-sama mengerutkan dahi, membuat Ebeng tertawa geli melihat respon kedua orang tadi. Dengan santai, Ebeng jongkok sambil menunjuk ke sebuah objek lunak di atas rumput berembun. Baper itu singkatan dari babi lapar. Tuh lihat, ada kotoran babi kan? Terang Ebeng sembari memukul-mukul kotoran babi itu dengan ranting kering. Makanya bang, kalau habis makan jangan ditaruh depan tenda. Babi udah pasti datang. Seharusnya bekas makannya dicuci sampai bersih, terus ditaruhnya dalam tenda. Imbunya lagi. Maunya juga begitu Kang. Tapi semalam keburu ada yang ngetawain saya, balas Ari. Ebeng dan Jalu terdiam mendengar ucapan Ari. Keduanya saling bertatapan tanpa berkomentar apa-apa. Ari pun kembali melanjutkan kalimatnya. Tadi malam itu gak ada yang camping lagi di sini bang. Cuma saya doang. Semalam saya udah 3 kali dengar ada yang cekikikan. Malah ada kunti juga di pohon yang di sebelah sana tuh. Ari mengarahkan telunjuknya pada salah satu dahan pohon tempat ia melihat sesosok kuntilanak. Abang salah lihat kali. Bisa aja itu burung hantu yang lagi bertengger, ujar Ebeng. Masa iya burung hantu ongkang-ongkang kaki? Kalau itu burung hantu saya gak bakal ngumpet dalam tenda Kang. Ari menyaut dengan nada ketus. Ebeng dan Jalu sontak merasa tidak enak hati kepada Ari. Mereka bisa menangkap kekesalan Ari yang keluar dari kalimatnya barusan. Ya udah kalau gitu bang, kami mau bantu teman-teman pasang tenda dulu. Kalau abang butuh apa-apa,
Ke kemah kami aja ya, tutup ebeng sekaligus pamit undur diri. Ari mengangguk, lalu mempersilahkan dua orang tadi berlalu dari hadapannya. Beberapa saat kemudian, ia duduk di depan tenda sambil menyalakan kompor kopi yang semalam gagal dibuat. Akhirnya disajikan saat itu. Seiring dengan datangnya rombongan asal Jakarta, suasana di area camping ground tak lagi mencekam. Api unggun membuat keadaan di sekitaran menjadi hangat dan terang benderang. Canda tawa berbaur dengan alunan musik dari gawai masing-masing, petikan dawai gitar klasik berkelana dalam lirik-lirik balada dan melankolis. Ari menyeruput kopi hitamnya dengan tatapan yang terus tertuju ke arah rombongan tadi. Dalam hati, ia mengucap syukur sebab pada akhirnya mereka datang juga meski sudah lewat tengah malam. Tak masalah, setidaknya kini tidak ada lagi gangguan entitas astral yang akan mengusik waktu istirahatnya. Selesai menghabiskan 2 batang rokok, ia pun memasuki tenda. 2 atau 3 jam lagi, ufuk timur akan bermandikan cahaya jingga. Ya, masih cukup waktu untuk menghimpun tenaga sebelum nanti pagi ia lanjut melangkah menuju Kawah Ratu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Waduh, Ari diteror semalaman. Tapi udah lama ya kita nggak bawain kisah-kisah tentang pendakian. Dan ini bukan mendaki sih, tapi kayak trekking aja ya. Tapi di sini dia akan ke Kawah Ratu. Kawah Ratu itu ada di Gunung Salak, teman-teman. Lumayan juga sih treknya tuh dari Gunung Bunder. Tapi saya juga pernah sih tapi lagi itu saya lewat Halimun tuh, lewat Sukabumi. Dan percaya deh teman-teman, MCK atau kamar mandi di camping ground seperti itu mengerikan, serem banget. Dan kebanyakan kita kan pasti ketika akan menginap atau ketika akan bermalam ya, pasti pengennya deket-deket sama kamar mandi nih biar gak jauh jalannya. Tapi percaya deh, tempat itu mengerikan banget karena saya juga begitu ngalamin dulu ya. Dan sama di kaki Gunung Salak, tapi berbeda. Kalau ini dia dari Bogor, Gunung Bunder, saya dari Sukabuminya, jadi dari sisi yang berbeda. Persis di bawah kakinya deket gerbang masuk untuk hiking di Gunung Salak. Dan itu serem banget teman-teman, sama ya, serem pakai banget. Dan tapi lagi itu saya sendiri, maksudnya sendiri satu rombongan saya, tapi saya di situ rame-rame sih ada 7 orang. Kalau si Ari ini kan benar-benar sendirian dan tanpa penerangan, itu yang bikin tambah mengerikannya lagi sih teman-teman ya. Alhamdulillah akhirnya mungkin di sepertiga malam kali sebutannya datanglah rombongan dari Jakarta, yang mana mereka datang ke tendanya Ari karena Ari mungkin berteriak-teriak histeris di situ seperti mengigau ya teman-teman ya. Overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih Bang Aldi atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan menuliskan di dalam kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.